Baik, kami di sini akan sedikit memaparkan terkait dengan artikel yang berjudul Dinamika Industri Sawit dalam Persesisi Industri Sawit Berkelanjutan Mendukung Ketahanan Energi Nasional. Studi kasus yaitu isu pembenahan tata kelola sawit di Indonesia. Terlepas dari nilai ekonomi yang besar, industri kelapa sawit menjadi pembicaraan publik terutama dengan isu berkaitan langsung pada pembenahan tata kelola industri sawit. Hal ini akan menjadikan urgence dalam pembenahan tata kelola. Berdasarkan data yang telah kami riset, industri sawit Indonesia yang memenuhi standar berkelanjutan baik dalam standar internasional melalui RSPO maupun standar nasional melalui ISPO masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, jumlah perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 2.511 perusahaan terdiri dari 1.603 perusahaan negara dan 2.348 perusahaan swasta. Berdasarkan data BPS tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu faktor menyebabkan industri sawit di Indonesia menunjukkan daya saing yang rendah atau belum mampu bersaing di pasar internasional, serta industri sawit menjadi harapan menghadapi tantangan krisis ekonomi secara global. Berdasarkan pembahasan data yang kita peroleh, industri sawit di Indonesia akan dihadapi dengan permasalahan maupun tantangan global dalam tata kelola industri sawit berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk memperbesar peluang peningkatan pasar biodiesel secara global dan juga dalam menghadapi tantangan politik dagang internasional pada industri sawit. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi ini membahas tentang industri sawit berkelanjutan yang berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Industri sawit berkelanjutan adalah konsep pengelolaan industri kelapa sawit yang memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan tata kelola yang baik, termasuk kebijakan dan regulasi yang mendukung. Selain itu, perlu ada sistem penilaian keberlanjutan untuk memastikan bahwa industri sawit menjalankan operasinya dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, industri sawit dapat terus berkembang tanpa memberikan dampak negatif yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Rohadatul IC dengan NPM 237550062. Di sini, saya akan membahas mengenai poin pembahasan 2.2 pada artikel yang telah kami susun, yaitu pada poin ini dijelaskan bahwa industri sawit berkelanjutan mendukung ketahanan energi nasional. Industri sawit berkelanjutan memiliki peluang besar dalam mendukung ketahanan energi nasional. Namun, untuk mencapai keberlanjutan tersebut, diperlukan tata kelola industri yang lebih baik. Beberapa potensi industri sawit dalam ketahanan energi seperti minyak kelapa sawit bisa digunakan sebagai bahan baku biodiesel yang merupakan energi yang terbarukan. Jika industri sawit dikelola dengan cara yang berkelanjutan, Indonesia berpotensi menjadi produsen biodiesel terbesar di dunia. Biodiesel dari sawit bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Namun, untuk mencapai keberlanjutan tersebut diperlukan tata kelola industri yang lebih baik. Beberapa tantangan dalam keberlanjutan industri sawit seperti deforestasi, yaitu pembukaan lahan sawit yang sering menyebabkan penggundulan hutan yang merusak ekosistem. Lalu ada ketidakadilan sosial, yaitu masih adanya konflik lahan dan distribusi manfaat yang tidak merata bagi masyarakat sekitar perkebunan. Lalu ada standar keberlanjutan. Banyak perkebunan sawit di Indonesia yang belum memenuhi standar keberlanjutan
seperti RSPO, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil, and ISPO, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil. Jika tata kelola yang lebih baik diterapkan, Indonesia bisa menjadi produsen terbesar biodiesel berbasis minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta membuka peluang lebih besar di pasar global. Seperti contoh, solusi dan harapan yang bisa diterapkan oleh pemerintah yaitu yang pertama, pemerintah perlu memperketat regulasi agar industri sawit lebih ramah lingkungan dan adil bagi masyarakat. Yang kedua yaitu mendorong lebih banyak perusahaan sawit untuk mengikuti sertifikasi keberlanjutan LSPO dan ISPO. Yang ketiga, dengan tata kelola yang baik, industri sawit bisa menjadi sumber energi terbarukan utama bagi Indonesia, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dalam poin pembahasan 2.2 yaitu industri sawit bisa menjadi solusi ketahanan energi nasional jika dikelola dengan cara yang benar. Namun saat ini masih banyak tantangan seperti deforestasi dan ketimpangan sosial. Dengan kebijakan yang tepat dan penerapan standar keberlanjutan, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam produksi biodiesel berbasis minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Sekian pembahasan poin 2.2, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Jenny Rizka Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada upaya keberlanjutan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk keberlanjutan industri ini. Salah satunya turunan peta jalan pada tingkatan implementasi sertifikasi ISPO sehingga dapat selaras dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, baik melalui peraturan presiden maupun peraturan menteri dan kebijakan lainnya. Serta dibutuhkan penyusunan peta jalan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam pemenuhan legalitas lahan perkebunan melalui penerbitan hak guna usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi telah teridentifikasi adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dalam industri sawit. Penilaian kebijakan pada sektor ini juga menjadi ukuran untuk menentukan apakah industri sawit sendiri dapat dikategorikan sebagai industri pertanian yang berkelanjutan. Dan terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai keberlanjutan di industri sawit di Indonesia. Di antaranya adalah masalah deforestasi, kebakaran lahan, dan serta legalitas tanah perkebunan. Oleh karena itu, para skema, transskema, sertifikat seperti RSPO dan ISPO diharapkan dapat memberikan kebijakan yang objektif dan kontribusi nyata dalam memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan di industri sawit di Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.